Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik yang terambil dari Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Amsal 31 ayat 1 sampai 9 ini kan merupakan penutup dari Amsal itu sendiri. Lalu kalau kita lihat nanti di ayat selanjutnya itu akan membahas perempuan-perempuan bijak. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, nubuat yang diajarkan ibunya kepadanya. Nah, si Lemuel ini memang kalau kita lihat di sepanjang Alkitab cuma sekali disebutkan di Amsal 31 ini. Sehingga ada beberapa orang yang menyebutkan mungkin si Lemuel ini sebenarnya Salomo sendiri, yaitu sang penulis Amsal itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia tidak ada tuh perkataan nubuat. Cuma kalau bahasa aslinya, inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, nubuat, oracle atau profesi yang diajarkan ibunya kepadanya. Kalau dibayang-bayangkan, kita cuma punya satu kali kesempatan untuk menceritakan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu kepada orang yang sangat kita kasihi. Nah, ibunya Lemuel ini akhirnya memutuskan untuk mengatakan, apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Nah, kalau kita lihat ini seperti ada tingkatan ya. Jadi yang pertama, apa yang akan kukatakan anakku? Anakku kan seringkali global ya. Jadi semua orang ya, guru di sekolah bisa memanggil murid-muridnya anakku, atau kita misalnya ketemu orang di jalan terus mungkin lebih tua dari kita jauh, dia memanggil kita anakku dan lain sebagainya. Nah, pertama dia ngomong anakku, lalu kemudian si ibu Lemuel ini mengatakan anak kandungku. Berarti selain dari anakku, ini lebih eksklusif gitu ya. Anak kandungku berarti anak yang dilahirkan sendiri. Lalu yang terakhir, si ibu Lemuel ini mengatakan anak nasarku. Berarti anak ini sangat-sangat khusus. Karena anak nasar ini kalau kita lihat merupakan anak perjanjian dengan Allah. Ada dua cara seseorang ini dikatakan anak nazar. Yang pertama memang si anak ini diserahkan oleh orang tuanya kepada Allah. Seperti Samuel. Nah, apa sih pesannya dari si ibu Lemuel ini? Kata-kata pertamanya adalah jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada hal-hal yang membinasakan raja. Kata kekuatanmu ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata cail. Jadi dia bisa berarti gagah perkasa, lalu kemudian dia punya kemampuan dalam melakukan tugas, kapabilitas untuk melakukan sesuatu hal tertentu yang diberikan kepadanya. Lalu yang ketiga dia punya karakter yang baik. Kata child ini juga digunakan dalam perkataan selanjutnya ketika membahas tentang istri yang cakap. Kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia yang kita baca, kata-katanya ini pertama, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Yang kedua, jalanmu kepada hal-hal yang dapat menghancurkan raja-raja. Jadi bukan spesifik kepada perempuan, tapi dalam bahasa aslinya mengatakan hal-hal yang dapat menghancurkan raja-raja. Kalau kita lihat di Ulangan 17 ayat 16-17 dikatakan seperti ini. Jangan memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi dikatakan jangan punya banyak kuda, jangan mengembalikan bangsa Israel ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Lalu jangan mempunyai banyak istri, karena ketika mempunyai banyak istri, hatinya akan menyimpang. Ya seperti kita tahu kisahnya Salomo ya, karena dia memiliki banyak sekali istri, kemudian hatinya menyimpang kepada Allah-Allah lain. Lalu emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi yang dikatakan pertama ini adalah waspadalah terhadap hal-hal yang dapat membuat kita menyimpang.
Kalau kita lihat sebenarnya memelihara banyak kuda kan identik dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita lihat bahwa ketika seorang raja itu punya banyak kuda tujuannya untuk berperang. Seseorang itu diwanti-wanti untuk jangan punya banyak kuda supaya dalam setiap peperangan jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu hal yang kedua ketika mengatakan mengembalikan Israel ke Mesir, ini bisa kita artikan bahwa kembali hidup di dalam perbudakan. Merelakan diri kita sendiri untuk dijajah oleh keinginan kita sendiri, oleh ketakutan sendiri. Kita kembali dijajah, kembali diatur oleh keinginan dan ketakutan kita. Lalu kemudian yang ketiga itu memiliki banyak istri. Kenapa sih memiliki banyak istri ini menjadi sesuatu hal yang diwanti-wanti kalau menjadi seorang raja itu tidak boleh? Karena keberbahayaannya yang seperti ditulis di dalam Ulangan adalah hati yang menyimpang atau teralihkan. Lalu yang terakhir mengumpulkan emas dan perak terlalu banyak dapat kita artikan mengandalkan harta. Sehingga kalau apapun yang terjadi nggak ada masalah kok karena punya harta yang banyak. Dilanjutkan Amsal mengatakan seperti ini, tidaklah pantas bagi Raja Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan menghilangkan hak orang-orang yang miskin. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Jadi sebagai seorang raja, si Lemuel ini diingatkan oleh ibunya untuk tidak boleh meminum anggur. Bahkan tidak boleh mengingini minuman keras. Nah, mengingini dalam bahasa Inggrisnya yang dituliskan adalah crave. Jadi bukan sekedar pengen gitu ya, bukan sekedar saya mau ini gitu ya. Tapi crave itu ingin sekali begitu ya, seperti orang yang ngidam. Jadi harus dituruti keinginan yang keras untuk maunya dituruti keinginan itu. Bu Lemuel berkata mabuk itu tidak berguna. Karena mabuk ini membuat seseorang lupa. Kalau kamu jadi raja, kamu akan lupa terhadap hal-hal yang sudah kamu putuskan. Tetapi kalau kamu miskin, orang-orang yang susah hidupnya, mabuk ini membuat kamu lupa akan kesusahannya. Nah, jadi kita lihat memabukkan ini tidak selalu perkara minuman keras ternyata. Namun apa saja yang membuat kita terus-terusan inginkan dan lupa akan kebenaran. Nah, memabukkan ini membuat kita tidak fokus lagi kepada tujuan yang utama, bahkan tidak sadar dengan realita yang sedang terjadi, lupa akan hal yang benar. Hal-hal yang bisa memabukkan seperti contohnya uang, begitu ya. Seseorang ingin mendapatkan uang yang banyak, ingin mempunyai tabungan, deposito yang banyak. Saya mengingat waktu itu satu teguran Tuhan begitu ya, ketika saya bilang gitu ya, aduh Tuhan gak punya uang nih untuk makan. Lalu kemudian Tuhan menegur saya dengan hal yang sederhana, kamu itu tidak punya uang untuk makan. Atau kamu tidak punya uang untuk makan apa yang kamu inginkan. Kita itu bukannya tidak punya uang untuk sesuatu hal yang kita butuhkan. Tapi kita itu tidak punya cukup uang untuk sesuatu hal yang kita inginkan. Kita punya uang untuk makan nasi dan telur, tapi kita tidak punya uang untuk makan nasi dan puyung hai yang kita mesti pesan di restoran. Jadi seringkali kenyamanan hidup menjadi satu hal yang memabukkan juga ya Bapak Ibu. Kita tahu banyak orang yang mati-matian menunjang gaya hidupnya yang tidak sebanding dengan uangnya, tidak sebanding dengan penghasilannya, bahkan bela-bela untuk pinjol misalnya untuk memenuhi gaya hidupnya atau supaya tidak malu dihina orang begitu ya. Lalu berkaitan ya tadi ya malu dan tidak dihina orang, seringkali gengsi atau harga diri menjadi hal yang memabukkan. Lalu pencapaian, ada orang yang inginnya mencapai hal-hal yang
keren begitu ya, atau misalnya oh saya sudah bisa traveling keliling dunia, atau saya sudah bisa mengunjungi tempat-tempat yang terpencil, seperti itu. Lalu ada juga karir atau pekerjaan. Ketika kita fokus sekali dengan pekerjaan, jenjang karir kita itu menjadi sesuatu hal yang memabukkan. Atau mungkin pasangan dan keluarga kita menjadi hal yang memabukkan, yang membuat kita lupa dan membuat kita fokus terhadap mereka. Itu ya, maunya memenuhi kebutuhan mereka, maunya menuruti apa yang mereka inginkan. Lalu bisa juga sekolah atau kepandaian dan banyak hal yang lain. Jadi memabukkan tidak selalu perkara minuman keras, tapi apa saja yang kita lihat dapat membuat kita terus-terus ingin capai lagi, ambil waktu kita yang banyak di hal itu, lalu membuat kita lupa akan kebenaran, membuat kita tidak lagi ingat akan apa yang menjadi hal yang penting. Lalu Amsal melanjutkan, bukalah mulutmu untuk orang yang tidak dapat bicara, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimi dengan benar, dan belalah hak orang miskin yang membutuhkan. Jadi kata-katanya buka mulut untuk orang-orang yang tidak dapat bicara, tetapi hakimi dengan benar. Sehingga kalau kita lihat job description-nya raja nih, yang pertama tidak lupa apa yang telah diputuskan karena kemudian dia mengikuti sesuatu yang memabukkan atau memberikan jalannya kepada hal-hal yang menghancurkan. Lalu ingatlah hak-hak orang yang lemah. Lalu kemudian bicaralah mewakili mereka yang bisu, mewakili mereka yang akan binasa juga. Dan hakimilah mereka dengan sedek, dengan bedil, dengan benar dan adil. Lalu pertahankan hak si miskin dan tidak berdaya. Dan kalau punya minuman keras, berikan saja kepada orang yang pahit jiwanya dan yang akan dibinasakan, agar lupa akan kemiskinan dan kelelahannya. Nah, yang terakhir ini kesimpulan yang sebenarnya lucu ya, sebenarnya menarik. Karena ketika kita baca Amsal ini, di tengah-tengahnya ada nyelip hal yang seperti ini. Berikanlah minuman keras kepada orang yang pahit jiwanya dan akan dibinasakan. Kok kesannya, oh kita jahat banget ya, kita sendiri nggak boleh minum minuman keras, tapi ternyata kita berikan saja gitu ya kepada orang yang miskin, orang yang tertekan hidupnya supaya dia lupa akan kesulitan hidupnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, memberikan minuman ini adalah kita perlu membantu dia dulu untuk lupa akan kemiskinan dan kepahitannya. Seringkali dia sudah melihat segala sesuatu sebagai hal yang hopeless, sebagai hal yang tidak ada harapan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah berikan dia dulu penghiburan, supaya dia merasa baik dan melupakan dulu kemiskinan dan kepahitannya. Lalu jadi kita perlu menjadi juru bicara. Jadi mewakili mereka yang tidak dapat bicara ini kepada Tuhan. Kita belalah hak mereka. Karena yang seperti disebutkan di awal, ini dikatakan kepada raja, begitu. Saya yakin bahwa setiap dari kita adalah raja. Nah, sebagai seorang raja, kita membantu dia, lalu kemudian kita membela perkara mereka. Lalu kita menjadi juru bicara mereka di hadapan Tuhan. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita ketemu orang yang sulit hidupnya begitu ya. Dan karena sulit hidupnya dia kemudian jauh dari Tuhan. Lalu kita lihat apa yang dia butuhkan. Oh misalnya dia perlu bayar untuk uang sekolah anaknya. Ya kita bantu dulu. Kita tanya Tuhan nih oke nggak untuk bantu orang ini. Tuhan bilang oke bantu. Jadi kita bantu supaya dia melupakan dulu kesulitan hidupnya untuk cari-cari uang membayar sekolah anaknya. Lalu kemudian kita bilang kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang jadi masalahnya?
kita bantu membela perkaranya di hadapan Tuhan. Kita jadi juru bicara. Tuhan ini udah sangat pahit hidupnya, mungkin dia udah gak mau doa lagi sama Tuhan, mungkin dia udah gak mau ketemu lagi kepada Tuhan, mungkin dia udah gak mau berharap lagi kepada Tuhan karena dia merasa Tuhan jauh, dia merasa Tuhan gak belain perkaranya dan sebagainya. Lalu kita menjadi juru bicara dia karena dia sudah terlalu bisu gitu ya, dengan kondisinya membuat dia tidak dapat berbicara kepada Tuhan. Nah, kita kemudian jadi juru bicara kepada Tuhan. Lalu kemudian kita dengar maksud Tuhan apa yang membuat kondisinya seperti itu. Misalnya begini, Tuhan bilang kepada kita, kasih tahu sama dia bahwa hidupnya susah karena dia menolak panggilanku. Atau misalnya dulu dia pendoa yang hebat, lalu ketika dia punya anak, dia kemudian fokus kepada anaknya dan melupakan Tuhan. Itu kita perlu sampaikan, kita mengatakan Tuhan bilang kamu jauh daripada Tuhan. Karena ketika kamu punya anak, kamu lupa sama Tuhan. Kamu fokusnya cuma sama anak. Dan kemudian kita bela hak mereka. Kita bilang oke Tuhan, dia sudah minta ampun di hadapan Tuhan, tolonglah. Dan dia mau berubah, tolonglah Tuhan. Waktu saya mempersiapkan tentang Amsal 31 ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah ada contohnya di Alkitab? Terus Tuhan jawab, Simson. Terus saya pikir-pikir, Simson begitu ya Bapak Ibu. Memang ceritanya sangat luar biasa dan sangat-sangat indah. Dalam pembahasan kali ini saya akan hanya mengambil singkat-singkat begitu ya. Dan Bapak Ibu bacalah keseluruhan Simson dan lihat ceritanya sangat indah. Nah, cerita Simson dimulai seperti ini. Orang Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, perhatikanlah dirimu, jangan minum anggur atau minum minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan, ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi kalau kita lihat, Simson ini ada di dalam zaman ketika Israel ini sedang dijajah oleh Filistin. Simson ini satu dari sedikit kasus di dalam Alkitab di mana malaikat Tuhan menampakkan diri untuk memberitakan tentang kelahirannya. Jadi kalau kita lihat ini malaikat Tuhan secara khusus. Berarti kelahiran Simson ini sebenarnya kelahiran yang sangat-sangat khusus. Dan dari awal dikatakan bahwa Simson ini menjadi nazir Allah. Gitu ya, sudah dikatakan kamu akan menjadi nazir Allah dan tugasnya spesifik, tugasnya khusus. Yaitu akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, nazir Allah ini apa sih? Nazir Allah adalah seseorang yang dikhususkan untuk Allah. Ada dua hal, ada dua cara gitu ya seseorang menjadi nazir Allah. Yang pertama memang Tuhan menentukannya demikian dari awal dia menjadi nazir Allah. Atau yang kedua adalah dia yang memutuskan untuk untuk bernasar kepada Allah, untuk meminta sesuatu dan kalau misalnya Tuhan memberikan dia akan melakukan ini. Begitu. Di dalam Bilangan 6 ayat 1-21 dikatakan ketentuan-ketentuan tentang nazir. Yang pertama adalah memang kalau menjadi nazir Allah atau sudah bernasar untuk Allah, tidak boleh minum anggur atau minuman yang memabukkan. Lalu yang kedua tidak boleh menyentuh jasad. Yang ketiga dan yang seperti tadi disebutkan juga di dalam kisah awal Simson tidak boleh mencukur rambut. Nah, yang mencukur rambut ini adalah tanda selesai kenaziran. Jadi kalau sudah mencukur rambut dan memberikan korban persembahan berarti sudah selesai nazir. Jadi ada yang nazir atau bernasar seumur hidupnya, ada juga yang dalam jangka waktu tertentu. Begitu. Jadi kalau dia memang memutuskan, oh ya sudah selesai, Tuhan sudah memberikan, nah kemudian dia memutuskan untuk selesai masa kenazirannya, dia akan mencukur rambut dan memberikan korban persembahan. Nah ceritanya berlanjut
Tadi kan ceritanya malaikat Tuhan mendatangi si ibu Simson. Nah, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Roh Tuhan mulai menggerakkan hati Simson di perkemahan Manahedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Jadi kita lihat nih Simson memang anak yang sangat spesial karena ditetapkan sejak lahirnya, lalu kemudian ada kata-kata anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai menggerakkan hati Simson di perkemahan Manahedan. Kisahnya menjadi menarik karena kemudian Simson ini melakukan hal-hal yang menarik begitu ya. Yang pertama adalah ketika Simson pergi ke Timna, terus dia melihat gadis Filistin, lalu dia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, dia bilang, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di seluruh bangsa deh, seseorang yang menarik hatimu, gitu ya, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu." Jadi ayah dan ibunya sudah berkata kepadanya, memang di antara saudara-saudaramu nggak ada gitu ya perempuan. Bahkan di satu bangsa ini deh memang nggak ada, sehingga kamu harus mengambil bangsa asing. Karena memang sebagai seorang Israel tidak boleh kawin campur. Karena akan membuat juga menyimpang dari Allah. Selain punya banyak istri bisa membuat menyimpang dari Allah, kawin campur pun bisa membuat menyimpang dari Allah. Ini tertulis di dalam Ulangan 7 ayat 3-4 dan Keluaran 34 ayat 16. Nah, tapi si Simson ini ngotot begitu ya. Dia bilang, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab ia memang harus mencari kesempatan untuk menentang orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, kalau mendengar cerita Simson di awal ini ya, saya teringat bahwa kejadian Hawa di kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi awal masalah dari Hawa kita bisa lihat yang membuat dia kemudian jatuh di dalam dosa, dan Simson pun hal yang sama. Jadi melihat lalu menarik hati atau menyukai sesuatu itu dan mengambilnya lalu jatuh di dalam kesalahan. Jadi melihat sesuatu yang menarik hati dan menginginkannya padahal itu bukan dari Tuhan atau sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan membuat seseorang dapat jatuh di dalam dosa. Nah, jadi kita lihat bahwa memiliki tugas khusus sejak diciptakan, tetapi Tuhan tetap memberikan kita keinginan dan kehendak bebas, sehingga pilihan tetap di tangan kita. Kelanjutan ceritanya, dia beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Lalu pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, dan ia menyukakan hati Simson. Ini cerita si perempuan Timna tadi ya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia untuk kawin ke sana dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan itu untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Gitu. Jadi dari yang dikatakan bahwa sebagai seorang nasir Allah tidak boleh untuk memegang jasad, nah si Simson ini jelas-jelas begitu ya, dia jalan lalu menyimpang gitu ya, menyimpang dari jalan dan kemudian melihat bangkai singa itu
Dan kisah selanjutnya adalah dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan oleh orang-orang muda. Jadi, memang kalau kita lihat kenaziran yang minum minuman keras ini memang tidak tahu persis apakah memang Simpson melanggar atau tidak. Tetapi kalau kita lihat Simpson sering mengadakan perjamuan atau ikut perjamuan, kita bisa lihat kalau perjamuan itu kan memang identik dengan minum minuman keras ya. Jadi mungkin dia minum, mungkin juga tidak. Tapi yang berbahaya adalah 4M ini ya, melihat, menarik hati, mengambil, dan seringkali kemudian memberikan orang lain. Seperti Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, lalu menarik hatinya, dan kemudian mengambil dan memberikan kepada suaminya. Si Simpson juga melakukan hal itu. Kalau kita berpikir bahwa Simpson ini punya kekuatan dari dirinya sendiri, ternyata tidak ya Bapak Ibu ya. Kekuatan ekstra Simpson muncul ketika Roh Tuhan berkuasa. Jadi beberapa kali disebutkan bahwa kalau Simpson sedang melakukan sesuatu gitu ya, lalu Roh Tuhan berkuasa. Dalam bahasa Inggrisnya rush over, buru-buru menghampiri Simpson untuk kemudian dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan kalau dilihat apakah Simpson pernah mencari Tuhan sepanjang kisah hidupnya, yang pertama adalah ketika dia haus dan kedua adalah ketika dia mau meninggal. Dua-duanya ini berseru kepada Tuhan karena meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi yang pertama dikatakan seperti ini. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah batu yang dilehi itu dan keluarlah air dari situ. Jadi Simpson yang kuat dan gagah perkasa ini pun ternyata takut mati kehausan ya Bapak Ibu. Ceritanya berlanjut. Nah, ini cerita yang sangat populer ketika dia bertemu dengan si Delila itu. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Itu ada 5 raja-raja, jadi sekitar 5.500 uang perak kepada si Delila ini. Bayangkan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus dijual hanya dengan 40 keping perak, tapi Simpson ini dengan 5.500 uang perak. Nah, tentu saja ya Delila kemudian mau banget dengan uang itu. Lalu percakapannya kalau disingkat seperti ini. Delila bilang, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Lalu Simpson bilang, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian dilakukan, tidak terjadi, kekuatannya tetap ada. Lalu kemudian percakapannya berlanjut. Nah lucunya adalah Simpson tetap jawabin begitu ya Bapak Ibu. Jadi Delila bilang, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan aku dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Lalu si Simpson bilang, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah kalau kita lihat dalam case perempuan Timnah, si Simpson ini sebenarnya tidak jawabin. Jadi kan kalau ceritanya itu waktu dia kemudian menikah, terus ketika perjamuan itu, si Simpson ini memberikan teka-teki kepada teman-temannya si perempuan Timnah ini.
Jadi ayo ada teka-teki, kalau kamu berhasil jawab, saya akan berikan kamu baju bagus, 30 baju bagus, 30 baju hari-hari istilahnya begitu ya. Tapi kalaupun kamu tidak berhasil menjawab, sebaliknya, kamu yang harus memberikan saya sejumlah itu. Setelah beberapa hari mereka tidak menemukan jawabnya, si teman-teman ini kemudian mencecer gitu ya. Dia kemudian marah-marah kepada si perempuan Timna ini. Emangnya kamu mau merampok gitu ya? Dengan melakukan hal ini kamu mau merampok? Kasih tahu dong jawabannya apa. Si perempuan Timna ini tertekan karena diomong-omongin oleh si teman-temannya ini, dia kemudian merengek-rengek. Jadi hal yang sama yang dilakukan si perempuan Timna ini dilakukan lagi oleh Delila. Nah, tapi sekarang kayaknya si Simpson mungkin udah agak terlalu pede sedikit. Jadi kalau sama si perempuan Timna ini dia tidak jawab, cuma diam aja, sama si Delila ini dijawabin berani. Lalu Delila bilang lagi, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Lalu Simpson bilang, ini udah 2 kali kejadian, tapi Simpson tetap jawabin. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Dan ini tidak terjadi. Lalu percakapan terakhirnya adalah, bagaimanakah mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan Simpson ini ketika mendengar si Delila merengek-rengek dan mendesak pun akhirnya dia memberikan rahasianya. Karena dia sudah tidak dapat lagi sabar sampai terasa mau mati, dia bilang, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya. Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatan telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi kita melihat bahwa akhir ceritanya sangat sedih, Bapak Ibu. Bahwa dia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Dan dengan sombongnya dia bilang, oh pasti seperti yang sudah-sudah, pasti aku akan lolos. Tapi ternyata tidak begitu ya. Simpson merasa kenazirannya atau panggilannya tidak penting begitu ya. Karena yang kita lihat sepanjang kisahnya itu, Simpson tidak tanya Tuhan bagaimana mewujudkan panggilannya, bagaimana supaya saya bisa mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi Simpson sibuk memuaskan keinginan hati. Kalau kita lihat bangsa Israel di akhir pemerintahan Simpson, mereka tetap dijajah oleh bangsa Filistin.
dia mengatakan kepada Tuhan untuk meminta keadilan bagi dia karena orang Filistin sudah mengambil matanya. Jadi dia bilang, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Lalu dia tarik kuat-kuat dan kemudian rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, lalu kalau kita cross-check tentang perkataan Ibu Lemuel dan Simpson, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada hal-hal yang membinasakan raja. Ternyata Simpson memberikan kekuatannya kepada perempuan-perempuan dan hal-hal yang menghancurkan hidupnya. Lalu Amsal melanjutkan, bukalah mulutmu untuk orang yang tidak dapat bicara, untuk hak semua orang yang merana. Apakah Simpson membuka mulut untuk hak orang merana? Sebenarnya tidak ya, karena kita tidak ada cerita bahwa dia membela kepentingan orang Israel. Bukalah mulutmu, hakimi dengan benar, dan belalah hak orang miskin yang membutuhkan. Apakah Simpson menghakimi dengan benar, membela hak orang yang membutuhkan, sama seperti yang di atas ya, tidak membela kepentingan Israel. Kita tidak lihat dia membela kepentingan Israel. Jadi kita lihat bahwa Simpson ini menjadi hakim yang gagal karena dia terlalu yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan dirinya. Dia merasa dirinya adalah nasir Allah sehingga Allah tidak akan meninggalkan hidupnya, hidup suka-suka dengan kemauannya. Lalu dia merasa apa yang dia punya memang dari kehebatannya dia. Dan dia mencari Allah hanya untuk kepentingan dirinya, membuka mulut hanya untuk keperluannya, dan merasa panggilan dan tugas Allah tidak penting. Apakah kita sudah tahu panggilan kita? Si Bunda Lemuel juga udah bilang ya, karena kamu memberikan kekuatanmu kepada hal-hal atau keinginan pribadimu, dan sudah banyak raja yang hancur karena keinginan pribadi. Kita tahu bahwa kita imam dan raja seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang raja, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan Allah. Supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib menakjubkan. Sudahkah kita menjadi imam raja? Mari Bapak Ibu, penuhi tugas dan panggilan kita. Mari Bapak Ibu, kita penuhi tugas panggilan kita. Amin.